Tampil gacor dan menggila di timnas Indonesia, pelatih Belanda mengaku menyesal tidak memanggil Kelvin Verdonk ke skuadnya. Ronald Koeman, kami terlambat. Efek kekalahan Arab Saudi versus Indonesia, pemerintah Arab Saudi ramai-ramai dikabarkan akan batasi kuota haji Indonesia. Netizen, itu cuma bercandaan saja. Senang Arab Saudi kalah dari Indonesia. Mantan pelatih Arab Saudi sebut itu adalah bagian dari karma karena telah memecatnya. Mancini, kalian pikir saya dapat uang pesangon? Salah satu pemain yang mendapatkan sorotan tajam dalam laga Indonesia versus Arab Saudi kemarin adalah Kelvin Verdonk. Pemain kelahiran tahun 97 itu memang terlihat sangat Spartan di atas lapangan. Tidak kenal lelah, berlari sana-sini, dan bahkan bertukar posisi dengan cepat. Selain itu, beberapa interceptnya juga mampu menghalau serangan balik cepat Arab Saudi, dan hal itu menjadi sorotan tajam di laga kemarin. Meski Marcelino mencetak 2 gol di laga itu, dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match, namun tidak berlebihan rasanya kalau Kelvin Verdonk menjadi salah satu pemain yang juga seharusnya layak mendapatkan itu. Selama 99 menit laga berlangsung, Kelvin Verdonk nampak tidak surut semangat bermain di atas lapangan. Bahkan dalam kondisi kakinya terpincang di menit-menit akhir, dia juga masih memaksakan berlari dan menutup pertahanan. Tak ayal memang, di media sosial dan di dunia nyata, peran Kelvin Verdonk di timnas Indonesia sangat disorot. Tidak hanya di laga semalam, bahkan di setiap pertandingan Indonesia dirinya selalu hampir bermain baik dan stabil sepanjang laga. Ya mungkin pas kemarin aja lawan Jepang dia kecolongan. Penampilan impresif Kelvin Verdonk nampaknya juga mendapat sorotan dari pelatih timnas pusat, yaitu Ronald Koeman. Dalam laman resmi Wikipedia, memang sebelumnya disebutkan kalau Kelvin Verdonk sempat membela timnas Belanda kelompok umur di beberapa periode. Di tahun 2012 sampai 2014, dirinya pernah bermain di timnas Belanda U17, dan mendapatkan penampilan sebanyak 21 kali. Lalu di timnas Belanda U19 sebanyak 23 kali, dan U21 sebanyak 1 kali. Hal itu tentu menarik, karena memang sesuai aturan FIFA, kalau pemain berdarah keturunan masih bisa diproses naturalisasi kalau hanya bermain di timnas junior, dan belum pernah mendapatkan debut di timnas senior. Hal itulah yang membuat Kelvin Verdonk bisa diproses, karena belum pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda senior. Ronald Koeman yang melihat penampilan impresif Kelvin Verdonk bersama timnas Indonesia mengaku cukup kaget, dan merasa kalau mereka lagi-lagi kecolongan oleh Indonesia. Menurutnya, Kelvin Verdonk merupakan pemain potensial, yang berhasil dibajak Indonesia dengan cepat, dan menurutnya, Belanda terlambat memanggil pemain berpostur 174 cm itu ke Belanda. Ya dia pemain bagus, saya melihat itu dari beberapa pertandingan yang dia jalani bersama Indonesia. Kami lagi-lagi dibajak Indonesia, karena mereka sudah membawa Verdonk ke sana. Ini situasi yang cukup rumit, dan kami seharusnya bisa mencoba pemain itu di sini, ucap Koeman. Saya tidak melihat performanya di klub, tapi beberapa tim analis sempat menyodorkan namanya ke saya. Saya bilang saat itu saya belum membutuhkan tipikal pemain seperti itu, dan sekarang kami kehilangan dia di sini, tutupnya. Efek kekalahan Arab Saudi versus Indonesia, pemerintah Arab Saudi ramai-ramai dikabarkan akan batasi kuota haji Indonesia. Netizen, itu cuma bercandaan saja. Setelah kalah dari Indonesia, pemerintah Arab Saudi sempat dikabarkan akan membatasi kuota haji Indonesia. Hal itu memang cukup menarik tapi konyol. Jika saja itu memang benar-benar terjadi, bagaimana bisa olahraga sepak bola sampai di bawah ke urusan politik, dan bahkan itu memang sudah hampir memasuki ranah keagamaan. Namun hal semacam itu memang hanyalah lelucon netizen di kolom komentar. Karena fakta sebenarnya adalah tidak pernah ada hal semacam itu. Pemerintah Arab Saudi tentu tidak akan bisa mengintervensi hal di luar itu. Apalagi ini adalah urusan diplomasi negara, dan sangat lucu jika dikaitkan dengan kekalahan Arab Saudi di dunia sepak bola. Beberapa komentar lucu netizen di berbagai media sosial mengatakan, agar pihak Arab Saudi tidak tantrum usai kalah dari Indonesia. Karena jika mereka tantrum, bisa saja kuota haji Indonesia dibatasi.
Jangan kurangin kuota haji ya bang, tulis akun Topan Topman. Bang, jangan batasin ekspor kurma sama batasin kuota haji ya bang, tulis akun Maulan Fajar. Kuota hajinya buat Indonesia jangan dikurangin ya Habibi, tulis akun Fauzanaja 25. Bang jangan komen macam-macam, saudara TKI bakal disiksa kalau lu macam-macam komen bang, tulis akun Budibaon 77. Senang Arab Saudi kalah dari Indonesia. Mantan pelatih Arab Saudi sebut itu adalah bagian dari karma karena telah memecatnya. Mancini, kalian pikir saya dapat uang pesangon? Roberto Mancini nampaknya sedikit merasa senang atas kekalahan Arab Saudi melawan Indonesia di laga kemarin. Pasalnya, bukan tanpa alasan, karena setelah resmi berpisah dengan Arab Saudi, dirinya masih menyimpan satu kenangan pahit. Selain hanya dilengkapi pemain yang mayoritas cadangan di klubnya, Mancini juga ditekankan untuk bisa membawa tim ini bisa tampil impresif di round 3. Namun apalah daya, karena sesuai dengan pemain yang ada, malah membuat Arab Saudi terpontang-panting di grup C. Seusai dipecat oleh Federasi Arab Saudi, Mancini bahkan mengatakan kalau pihak Federasi Arab Saudi berbohong soal pemecatannya. Di media ramai-ramai disebutkan, kalau dia akan mendapatkan pesangon 20 juta euro atas kontraknya yang diputus lebih cepat. Tapi faktanya dia mengatakan itu bullshit. Dirinya mengaku tidak pernah dapat uang pesangon dan Arab Saudi, dan hal itu sangat tidak mengenakan. Saya merasa kecewa, kami melakukan pekerjaan baik dalam beberapa bulan ini, tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai harapan dan kedua pihak merasa tidak puas, ucap Mancini. Semua itu bohong, Anda tidak pernah tahu dalam hidup. Kami telah melakukan banyak hal baik bersama, termasuk rekor tak terkalahkan sepanjang masa dengan 37 pertandingan. Ya saat ini mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik, saya tentu sedikit merasa kalau itu cukup buruk. Tapi saya tidak ada kepentingan lagi untuk mengurusi hal semacam itu, tutup Mancini. Wah gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.